Jika pernah membohongi orang, kemudian sadar dan bertobat di hadapan Tuhan, masih perlukah datang minta maaf kepada orang itu? Shalom. Kita bertemu dalam acara Tanya Jawab Alkitab di channel GPBSI Jakarta. Mari perkaya wawasan firman Tuhan dan memperteguh iman kita kepada Yesus Kristus melalui acara ini. Selamat bergabung bagi saudara yang baru mengikuti program ini. Silakan subscribe, like, dan share video ini. Jangan lupa klik tanda notifikasinya. Hari ini kita akan membahas pertanyaan-pertanyaan yang telah masuk. Dan narasumber kita adalah Pendeta Dr. Yun Do-hee. Shalom Pendeta Yun. Shalom. Gimana kabarnya? Baik-baik, puji Tuhan. Puji Tuhan. Pendeta, telah masuk pertanyaan-pertanyaan dan kita akan membahasnya beberapa pada kesempatan kali ini. Yang pertama, telah masuk pertanyaan yang bertanya, Shalom, saya ingin bertanya, beberapa bulan yang lalu ada topik mengenai bendahara tidak jujur tapi dipuji. Saya bertanya-tanya mengenai pertobatan. Apabila saya pernah membohongi seseorang, kemudian setelah itu saya bertobat dan memiliki sikap hati yang baru, apakah cukup sampai di sana agar menjadi anak terang? Atau saya harus datang ke orang yang pernah saya bohongi dan berkata jujur, baru Tuhan ampuni? Kiranya dapat dikupas mendalam secara alkitabiah, karena saya masih awam dengan pelajaran-pelajaran di Alkitab ini. Mohon bimbingannya Bapak Pendeta. Tuhan Yesus memberkati. Nah, silakan Pendeta. Yang bertanya mengaku bahwa ia adalah seorang pemula atau awam tentang Alkitab. Ya. Saya percaya bahwa Tuhan Allah berkenan pada rupa yang demikian, yang ada keinginan untuk mengenal Alkitab. Terlebih dahulu kita harus pikirkan tentang makna dosa. Ada dosa yang diperbuat diri sendiri dalam hati. Dosa dari segi dalam seperti demikian, misalnya kebencian, iri hati, cemburu, dan lain-lain. Lalu ada dosa yang tampak secara luar sehingga bisa merugikan orang-orang, baik merugikan tubuh atau materi. Dosa dari segi dalam itu tidak begitu tampak di luar, tetapi ada saat-saat ketika dosa itu menyentuh hati nurani. Tetap dosanya tidak tampak dan tidak merugikan orang lain. Jika kasusnya demikian, saya pikir apakah perlu akui ke orang yang bersangkutan? Saya pikir jika mau utarakan secara langsung kepada orang yang bersangkutan, tidak ada masalah. Tapi yang penting adalah kita mengaku atas dosa tersebut kepada Tuhan. Allah paling tidak suka terhadap perkataan bohong. Dan jika kita mengaku dosa kita dan membuangnya, maka akan dibelas kasihani oleh Tuhan dan dibersihkan. Coba kita buka Amsal 28, 13. Amsal 28 ayat 13. Siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Satu lagi, 1 Yohanes pasal 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Penting untuk mengakuinya kepada Tuhan. Nah, masalahnya adalah dosa yang tampak dalam hubungan antar sesama manusia secara luar. Misalnya membawa kerugian kepada orang lain atau melukai orang, menimbulkan kecelakaan sehingga badan orang menjadi terluka, lalu melarikan diri, atau setelah pinjam uang tidak bayar. Jika begitu kita harus mengakui kesalahan kita pada orang itu dan membayar ganti ruginya. Coba buka ya, Bilangan 5 ayat 6. Berbicaralah kepada orang Israel. Apabila seseorang, laki-laki atau perempuan, melakukan sesuatu dosa terhadap sesamanya manusia, dan oleh karena itu berubah setia terhadap Tuhan, sehingga orang itu menjadi bersalah, maka haruslah ia mengakui dosa yang telah dilakukannya itu. Kemudian membayar tebusan sepenuhnya dengan menambah 1/5
lalu menyerahkannya kepada orang terhadap siapa ia bersalah. Nah, pendeta, di dalam ayat ini saya lihatnya ada mengenai dosa, ini dosa terhadap sesama dihubungkan dengan hal berubah setia terhadap Tuhan. Nah, apa maksud di sini? Kata dosa di sini akar katanya hata dalam bahasa Ibrani yang artinya menyimpang. Nah, targetnya ini tapi menyimpang. Kata ini dipakai untuk dua-duanya, dosa terhadap Allah juga dosa terhadap manusia. Nah, di ayat tersebut tadi itu menuju pada dosa yang diperbuat antar manusia. Ya. Yang harus kita perhatikan di sini adalah ekspresi berubah setia terhadap Tuhan. Maksudnya dosa yang diperbuat antar manusia pun ujung-ujungnya menjadi apa? Itu pun adalah dianggap berubah setia terhadap Tuhan. Itu sebabnya bagaimana seharusnya sikap kita dalam memperlakukan orang. Ketika melakukan apapun, kita haruslah melakukan seperti untuk Tuhan senantiasa. Coba ya kita baca. Sebagai referensi Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Amin. Nah, jadi sangat jelas di sini dibicarakan, khususnya ayat yang telah disampaikan. Baik, Pak Pendeta, kita ke pertanyaan berikutnya. Terima kasih Pendeta Yun atas penjelasannya. Maaf, mau tanya juga makna di Kejadian 32 ayat 24 sampai 28. Kenapa Jacob atau Yakub bergulat dengan Allah? Terima kasih. Setelah Yakub mendengar berita bahwa Esau kakaknya datang, Yakub terlebih dahulu menyeberangkan istri dan anak-anaknya ke seberang sungai. Kini Yakub berada dalam situasi yang terkurung. Ya, tidak bisa melakukan apapun dengan kekuatan dirinya. Pada malam hari di tepi sungai Yapok, Yakub tertinggal seorang diri. Tidak ada apapun, hanya ada air sungai saja yang mengalir dengan sepi. Nah, karena ia tertinggal sendirian pada malam hari yang sunyi, betapa mengerikannya kan. Waktu itu Allah menampakkan diri sebagai manusia kepada Yakub dan bergulat dengannya. Nah, Allah sendiri yang duluan mengajak bergulat. Nah, pergulatan ini bisa disebut sebagai pergulatan doa. Jadi hasil Yakub bergulat dalam doa jadi bagaimana? Tulang pangkal pahanya jadi patah. Pendeta, di sini mengenai patahnya tulang pangkal paha Yakub, apa makna sejarah penebusan yang terkandung di dalam hal ini? 2 poin. 1, pemulihan hubungan antara Allah dan manusia. Tulang pangkal paha adalah bagian paling pusat dari badan manusia, juga sumber dari hidup. Dengan kata lain, apanya yang dipatahkan? Singkat kata, jati dirinya yang lama, egonya yang lama. Yaitu hal-hal yang ia percaya dan banggakan sejauh itu patah dan hancur total. Nah, itu sebabnya orang-orang Kristus Yesus itu orang-orang seperti apa? Mereka adalah orang-orang yang telah mengakhiri jati diri yang lama, ego, jasmani, hawa nafsu, dan keinginan daging. Coba kita buka Galatia 5 ayat 24. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Semenjak itu, Yakub hidup dengan hidup yang baru yang diberikan Allah. Ia hanya bersandar pada Tuhan dan menjalani hidup untuk penggenapan perjanjian. Kemudian poin 2, patahnya tulang pangkal paha Yakub membawa pada pemulihan hubungan antar sesama manusia. Allah membuat Yakub berdamai dengan musuhnya juga. Dulu Yakub merebut hak kesulungan dan berkat kesulungan dari Esau. Lalu kini setelah dengar bahwa Yakub sedang pulang, Esau langsung beranjak maju kan. Tetapi karena Yakub sudah berdoa sampai tulang pangkal pahanya patah, jadi bagaimana?
ia maju ke hadapan Esau dengan rendah hati sampai membungkukkan badan sebanyak 7 kali. Kejadian 33, coba kita baca dulu. Kejadian 33 ayat 3. Dan ia sendiri berjalan di depan mereka, dan ia sujud sampai ke tanah 7 kali, hingga ia sampai ke dekat kakaknya itu. Di saat itu Allah menghapus hati yang marah dan hati yang benci dari dalam Esau. Esau jadi datang berlari kepada Yakub dengan hati yang sukacita, lalu memeluk Yakub, mencium dan menangis. Ayat 4 berikutnya. Jadi Yakub telah berdoa dengan mempertaruhkan nyawa di tepi sungai Yapok. Nah, lewat doa hubungannya dengan Allah telah dipulihkan. Nah, hasilnya Tuhan Allah membuat hubungan antara Esau dan Yakub pun dipulihkan. Coba kita baca Ayub 22 ayat 21. Berlakulah ramah terhadap dia, supaya engkau tentram. Dengan demikian engkau memperoleh keuntungan. Hari ini kita pun terlebih dahulu apa yang harus kita lakukan? Kita harus berdamai dengan Tuhan Allah dan membuat Tuhan bersukacita. Ketika demikian, barulah Tuhan akan membuat kita berdamai juga dengan musuh. Coba kita cek Amsal 16 ayat 7. Jikalau Tuhan berkenan kepada jalan seseorang, maka musuh orang itu pun didamaikannya dengan dia. Amin. Jadi di dalam kesepian yang dalam, Yakub bisa menang dengan doa. Doa yang seperti apa? Rahasianya adalah Yakub memegang perjanjian Tuhan sampai akhir. Kejadian 32 dikatakan begitu. Bahwa Allah akan merebutnya, membuatnya pulang kembali ke tanah Kanaan. Dan Yakub mengingat perjanjian itu dan lalu memegangnya. Jadi hari ini kita pun apakah ada saat-saat kesepian yang mana kita seperti tertinggal sendirian? Di saat itu janganlah putus asa, tetapi terlebih dahulu percayalah firman. Lalu berdoalah dengan gigih dan saudara bisa menang. Lukas 18 ayat 1. Untuk lebih lengkapnya saudara bisa baca di buku seri kedua Sejarah Penebusan yang berjudul Pertemuan yang Terlupakan. Baik, Pak Pendeta. Berikutnya dalam komentar itu ada yang berkata begini. Pendeta, bolehkah meminta beberapa tips untuk tidak jatuh dalam dosa kesombongan? Jika tidak mau menjadi sombong, terlebih dahulu kita harus tahu kesombongan itu apa. Perihal kita tahu dengan jelas identitas dari kesombongan, itulah tahap pertama untuk menyingkirkan kesombongan. Yang namanya kesombongan itu adalah dosa yang menjadi akar dari dosa-dosa lainnya. Coba ya, Amsal 14 ayat 9. Orang bodoh mencemoohkan korban tebusan, tetapi orang jujur saling menunjukkan kebaikan. Di sini Inggrisnya, orang yang bodoh menganggap enteng dosa, tetapi orang jujur saling menunjukkan kebaikan. Dosa tidak boleh dianggap enteng. Khususnya kita harus waspada terhadap kesombongan. Salah satu di antara dosa yang fatal itu adalah kesombongan. Di Taman Eden, kenapa Adam dan Hawa jatuh dosa? Karena kesombongan. Ular membangga-banggakan diri, berlagak, seolah-olah dia adalah seorang yang mengenal rahasia. Coba buka. Kejadian 3 ayat 4. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Ayat 5 juga selanjutnya. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka, dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Berlagak seperti demikian, itulah rupa kesombongan. Kesombongan, sikap berlagak, itulah yang mencerai-beraikan hubungan Allah dan manusia. Kita haruslah menolak roh jahat kesombongan yang ingin masuk ke hati kita dengan diam-diam. Kesombongan adalah akar dosa yang mendasar, serta sumber dari berhala. Kesombongan itu bukan semata-mata membanggakan diri kepada orang lain.
Lalu kesombongan itu secara mendasarnya adalah sikap seperti apa? Itu adalah sikap mengabaikan Allah, menentang Allah, dan membesar-besarkan diri. Coba kita buka Yeremia 50 ayat 29. Sebab ia bertindak kurang ajar terhadap Tuhan, terhadap Yang Maha Kudus Allah Israel. Di sini bahasa Ibraninya kurang ajar itu bertindak kurang ajar, ada artinya sombong gitu. Jadi KJV proud atau arrogant diterjemahkannya, sombong. Orang-orang menempel pada materi dunia atau kekuasaan dunia dan percaya pada hal-hal itu. Lalu berpikir, oh dengan itu jika menerima kekuatan maka bisa melakukan apapun dengan kekuatan diri sendiri. Nah, itulah kesombongan. Ada kesombongan yang tampak secara luar, yakni tinggi hati, menyombongkan diri, membesar-besarkan diri, berlagak. Misalnya orang-orang yang membangun menara Babel berkata seperti ini dengan hati yang sombong. Coba ya, buka Kejadian 11 ayat 4. Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Marilah kita cari nama. Jadi orang yang sombong bukannya memuliakan Allah tetapi memuliakan diri. Roma 1 ayat 21 juga. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Tetapi kesombongan yang tidak tampak tetapi tersembunyi, itulah yang lebih dahsyat. Tadi pendeta katakan kesombongan yang tersembunyi itu lebih dahsyat. Apa maksudnya? Ya, karena tidak mudah untuk disadari, juga sulit untuk diselesaikan. Ambil contoh, karena badannya sakit, jika pergi ke rumah sakit, periksa darah, juga dokter mendiagnosakan. Ya. Dan untuk diagnosa yang lebih tepat lagi, apa yang dilakukan? CT scan atau MRI kan? Iya. Tapi kesombongan itu tidak mudah ditemukan dengan CT scan ataupun MRI. Maka kesombongan sangat mudah dianggap enteng orang-orang. Kesombongan adalah perihal orang menilai dirinya dengan terlalu tinggi. Sehingga ciri-ciri orang yang sombong adalah mudah curiga kepada orang lain. Meskipun begitu, tentang dirinya sendiri sangat yakin. Maka saudara, jika tidak mau jadi sombong, harus bagaimana? Pertama-tama, kita harus mengenal fakta bahwa rasa bangga yang berlebihan atas diri sendiri itu dapat membawa ke kesombongan. Dari satu segi, maka jadi kita haruslah sedikit memiliki keraguan terhadap diri kita. Dan kita harus mengaku dengan jujur di hadapan Tuhan tentang kelemahan diri kita. Dan hal itu dapat terjadi ketika kita melihat dan memegang kayu salib. Tips untuk tidak menjadi sombong akan kita bahas di episode berikutnya. Terima kasih Pendeta Yun untuk penjelasannya. Demikianlah saudara, beberapa pertanyaan yang telah dibahas tentang pentingnya mengakui dosa di hadapan Tuhan dan bertanggung jawab terhadap sesama. Juga tentang pergulatan Yakub dalam doa dan rahasia untuk tidak menjadi sombong. Bila saudara menerima kasih karunia Tuhan lewat tayangan hari ini, atau mungkin ada pertanyaan yang ingin disampaikan, silakan tuliskan di bagian komentar dan kita akan membahasnya di kesempatan lainnya. Sampai bertemu pada Tanya Jawab Alkitab GPBC Jakarta selanjutnya. Tuhan memberkati dan Shalom. Shalom.